Oke, kita akan mempelajari tentang sifat periode unsur. Nah, apa yang maksud dan sifat periode unsur adalah sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat-sifat periode unsur itu terdiri dari 5, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, elektronegativitas atau elektronegatifan, kemudian sifat logam dengan logam. Nanti juga kemungkinan kita belajar tentang titik didih dan titik lereng. Nah, pertama yang dipelajari adalah tentang jari-jari atom. Jari-jari atom itu merupakan jarak dari inti atom sampai dengan kulit keluar. Nah, seperti kita menuliskan konfigurasi elektron. Nah, kita dapat menilai jari-jari atomnya berdasarkan jumlah kulitnya. Nah, menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak dari dua inti atom sejenis. Nah, dalam satu golongan, dalam 1A, 2A, dan seterusnya yang kita pelajari sebelumnya untuk penentuan golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar ini termasuk dengan penambahan dari periode, artinya kita dapat menentukan dengan konfigurasi elektronnya. Kemudian dalam satu periode itu dalam satu dari kiri dan ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, artinya nih misalnya seperti ini ya, 1A semakin besar nih, 2A juga semakin besar, ini dalam satu golongan. Sedangkan satu periode misalnya seperti ini dari kiri ke kanan, nah dia akan semakin kecil. Kemudian sifat yang berikutnya adalah energi ionisasi, itu berbicara tentang energi yang dibutuhkan untuk membuat satu elektron keluar dari satu atom untuk membentuk satu fase gas. Nah, contohnya seperti ini, ada energi ionisasi 1, ada energi ionisasi 2. Nah, unsur-unsur yang segolongan, energi ionisasinya dari atas ke bawah itu semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Sehingga perlu diperhatikan adalah perbedaan ini disebabkan kalau dalam satu golongan energi ionisasinya semakin kecil itu karena dipengaruhi elektron keluar makin jauh dari inti, sedangkan kalau dari kiri ke kanan itu gaya tarik inti makin kuat. Kemudian afinitas elektron. Afinitas elektron itu berbicara tentang besarnya energi yang diperlukan untuk mengikat satu elektron dari bentuk atom netral atau yang membentuk ini ya, ion negatif ya. Seperti itu. Kemudian unsur yang mempunyai afinitas elektron yang bertanda negatif mempunyai kecenderungan seperti ini ya, membentuk kecenderungan untuk membentuk ion positif. Kemudian kalau yang makin negatif nilai afinitas elektron berarti makin besar menyerap elektron, makanya semakin kemampuannya untuk menyerap elektron makin besar. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, yang di periode 1 ya, itu afinitas elektronnya semakin besar nih, kelihatan nih dari tanda positifnya. Kalau dari satu golongan itu ke bawah itu semakin kecil. Nah, ini disebabkan karena daya tarik terhadap elektron makin kecil sehingga atom semakin sulit untuk menarik elektron dari luar. Itu kalau dia satu golongan. Kalau dia di periode itu daya tariknya akan semakin kecil, tetapi jari karena semangat jari atomnya juga kecil. Jadi dalam satu periode itu dia cenderung untuk memiliki afinitas elektron semakin besar ya. Kalau misalkan dengan dua ini kita bisa, kalau dan ada angka, kita bisa membandingkan bahwa yang lebih besar. Tetapi kalau misalkan tidak kita bandingkan dengan angka, bagaimana? Nah, kita perhitungkan juga dengan elektron valensi dari itu, kemudian jumlah kulitnya. Kemudian elektronegatif adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom tersebut membentuk ikatan dengan menggunakan skala Pauling. Nah, sehingga kecenderungan akan membentuk ion negatif. Kemudian ada yang juga cenderungan untuk membentuk ion positif. Nah, dalam satu golongan elektron ikat semakin kecil, kemudian kalau satu periode semakin besar. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat logam dengan non-logam. Kemudian di sini adalah sifat-sifat unsur logam yang spesifik adalah mengkilap, mengantarkan panas, dan mengantarkan listrik, dapat ditempa menjadi magnetis, serta diantarkan menjadi kawat atau lancar. Nah, sifat-sifat logam tersebut merupakan pembeda dari unsur-unsur yang bukan logam. Seperti misalkan yang bukan logam itu adalah oksigennya. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik semakin ke bawah semakin bertambah dan semakin ke kanan semakin berkurang. Jadi sehingga dalam sistem periodik ya, dalam satu golongan yang ke bawah semakin besar, kalau dia semakin dalam satu periode dia semakin berkurang. Nah, ada beberapa juga bahwa beberapa sifat dari logam itu ada yang sifat amphoter, ada juga yang semi logam atau metaloid. Nah, contohnya kalau metaloid itu seperti silikon dan boron. Kalau yang amphoter itu seperti aluminium, banyak seperti itu. Nah, yang kita bahas berikutnya adalah sifat dari titik lera dan titik didih. Nah, dalam satu periode titik cair dan titik didih naik ke kiri ke kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A karena mereka merupakan golongan gas ya, masuk gas mulia. Kemudian dalam satu golongan ternyata ada dua jenis kecenderungan, yaitu unsur-unsur golongan 1A sampai 4A, titik cair dan titik didihnya makin rendah dari atas ke bawah, sedangkan unsur golongan 5A, 8A, titik cair dan titik didihnya semakin tinggi. Nah, kita perhatikan contoh soalnya bagaimana kita menentukan jari-jari atom yang terbesar, energi terbesar. Nah, kita ambil ketentuan yang tadi bahwa dalam satu golongan ya, jari-jari atom semakin besar. Ini kita bisa perkirakan dengan konfigurasi elektronnya. Kita tentukan kulitnya berapa, jumlah kulitnya berapa. Kemudian
energi ionisasi ada ketentuannya ya. Dalam satu golongan itu energi ionisasi itu semakin ke bawah itu makin kecil, sedangkan untuk elektronegatifan semakin ke bawah juga semakin kecil. Jadi kecenderungannya sama. Oke, coba kita selesaikan ya. Nah, kita buat diagram dulu untuk menentukan ini kecenderungannya ya untuk jari-jari atom. Jari-jari atom. Nih, dalam satu golongan saya buat ini ya. Ini golongan, ini periode. Ini periode golongan. Ke bawah ini besar. Ini kecil. Karena kalau satu periode asal kulitnya sama. Kemudian kalau dia energi ionisasi, nah dalam satu golongan dia kecil, periode besar. Kemudian untuk elektronegatifan juga sama. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dulu konfigurasi elektronnya masing-masing, nanti kita tentukan kulitnya. Ini ya, Li 1s2, 2s1. Nah, jumlah kulitnya 2. Nah, kita perhatikan mana yang paling besar, mana yang paling kecil, nanti kita juga bisa urutkan. Dan 4Be, 1s2, 2s2. Konfigurasi elektron. Jumlah kulitnya 2. Nanti kita lihat dengan golongannya juga ya. Kemudian boron 5B, 1s2, 2s2, 3s1. Jumlah kulitnya 3. Nah, berarti ini periode 2, ini periode 2 juga satu periode ya. Sedangkan golongannya ini elektrovalensinya nih. Elektrovalensinya 1, berarti dia golongan 1A. Ini elektrovalensinya 2. Nah, yang dari sini elektrovalensinya. Berarti dia golongan 2. Nah, pertimbangan kita dari situ, kalau tidak lihat dari ini, berarti ini periode 3. Kemudian yang F lagi 1s2, 2s2, 3s2, 3p, ini sudah 6, berarti 3. Nah, ini jumlah kulitnya 3 ya, berarti dia periode 3. Nah, golongannya, elektrovalensinya ini jadi pertimbangan juga. Elektrovalensinya ini jumlahnya S tambah P, S nya 2 tambah P nya 3, berarti 5. Ini golongan 5A. Oke, kita lihat ya. Ini sama-sama jumlah. Nih, kita urutkan. Kita mulai buat ya diagramnya. Ini periode 1 golongan 1A, berarti di sini. A. Golongan 3 tidak ada ya. Kemudian ini kita tulis kulit 1, 2, 3. Habis itu kita langsung ke 5. Oke. Nah, 1A itu CLI. Nah, dia di periode 2. Kita tulis di sini. Kemudian di sini periode ya, saya tandai yang 1, 2, 3 ini. Kemudian yang 2A itu golongan 2A CBE. Nah, kemudian si berikutnya adalah ini yang B itu kulit ketiga, tapi dia golongan 1A. Ini ya, ini golongan 1A. Berarti di sini saya taruh sebentar. Oh, salah ya. Ini 2P ya. Salah, 2P1. Berarti elektron valensinya 2 tambah 1, 3. Nah, dia golongan 3A. Oke, saya taruh di sini ya, golongan 3A. Dia periode kedua, di sini B. Nah, kemudian jumlah kulitnya bukan 2 ya, 3 ya, tapi 2. Dia periode 2. Saya koreksi kembali ya. Kemudian saya koreksi. Ini jumlah kulitnya 2, periode 2. Nah, di sini 2P 1. Oke, di sini LI ya, ini B. Kemudian yang golongan 5 itu dia ke kulit ketiga. Oke, ini si F. Jadi di sini saya taruh di sejajar di sini. Nah, oke, kita lihat secara garis besar sudah kelihatan ya jumlah kulitnya semakin besar. Berarti yang jari-jari atom yang paling besar, jari-jari atom paling besar
atomnya si F. Kemudian siapa lagi yang paling besar? Li, Be dengan B. Nah, kalau kita urutkan, F paling besar, kemudian Li. Kenapa? Karena ini kan satu golongan toh. Kalau satu periode nih, kalau satu periode dari ke kanan kan makin kecil, berarti Li yang paling besar. Kemudian Be, kemudian B. Nah, itu kalau kita urutkan seperti itu. Nah, kita perhatikan juga yang mana yang energi ionisasinya semakin besar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Ini dalam satu golongan, ini kan gak ada satu golongan nih. Dalam satu golongan itu kan jari-jari atomnya semakin besar. Nah, kemudian kita lihat ini juga. Nah, kita perkirakan dari jumlah kulitnya. Karena beda periode sudah. Kita lihat aja dari periodenya gitu. Ini tipsnya seperti itu. Nah, kalau misalkan energi ionisasi, nah ionisasi kembali kita lihat ya bahwa energi ionisasi itu dari atas ke bawah dalam satu golongan dia kan kecil. Kemudian dalam satu periode dia besar. Nah, kita lihat yang mana yang paling besar. Ini kan golongannya, yang paling besar golongannya itu golongan A. Ini periode yang terbesar F. Nah, kalau ionisasi itu dia berhubungan tentang bagaimana dia mempersembahkan. Nah, tetap saja F yang paling besar. Nah, ini kan golongannya beda nih. Kalau golongannya berbeda, semakin ke kanan ya, gaya atau energi ionisasinya juga semakin besar. Nah, kalau kita runut kembali dari energi ionisasi ya, dalam satu golongan itu semakin ke bawah kan makin kecil ya dalam satu golongan, karena elektron makin jauh dari inti. Kemudian kalau dalam satu periode, nah kita tinjau aja dalam satu periode dulu. Nah, kalau dalam satu periode, yang satu periode ini ya si Li, Be, dan B. Nah, paling besar si B. Nah, itu. Bagaimana dengan energi elektronegatifan? Beda dia F. Tuh, jadi yang paling besar untuk ini ya, untuk energi ionisasinya itu adalah si B. Kemudian kalau untuk elektronegatifan adalah si F. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.